Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Pada video kali ini saya mau membahas tentang materi kita, yaitu makhluk hidup dan lingkungannya. Sebelumnya kalian sudah membaca dan mempelajari baik dari materi yang sudah saya berikan dan video yang sudah saya buat. Ini kita mau mengulang kembali. Yang pertama saya menyampaikan adalah apa manfaat kita mempelajari makhluk hidup dan lingkungannya. Kita tahu bahwa manusia itu berkaitan erat ya dengan lingkungannya. Bukan hanya manusia, hewan juga, tumbuhan juga ya. Manusia memerlukan lingkungan seperti udara. Kita memerlukan udara. Udara itu untuk kita bernafas. Nah, kita memerlukan makan, minum, itu kita dapatkan dari hewan dan juga tumbuhan. Nah, di situ kita tahu bahwa makhluk hidup itu sangat membutuhkan lingkungan ya untuk dapat berinteraksi. Tanpa adanya komponen-komponen yang tadi, kita tidak akan bisa berinteraksi. Jadi kita tahu keanekaragaman makhluk hidup ya, kita tahu manfaatnya ya, sehingga kita bisa memanfaatkan dan juga mengelola makhluk hidup itu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan di situ kita juga saling berinteraksi, melibatkan hewan, tumbuhan dan mikroorganisme lainnya ya. Nah, dalam mempelajari makhluk hidup dan lingkungannya, kita mengenal ada satuan-satuan dalam sebuah ekosistem ya. Jadi hubungan saling ketergantungan itu dibina dalam ekosistem. Nah, satuan-satuan ekosistem itu seperti sebelumnya dalam waktu kita mempelajari tentang sistem organisasi kehidupan, ada mulai dari sel, kumpulan dari sel yang mempunyai tujuan dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan, kemudian jaringan yang mempunyai tujuan dan fungsi yang sama membentuk organ, terbentuklah nanti sistem organ sampai terbentuknya yang namanya organisme. Jadi organisme itulah yang disebut dengan individu ya. Jadi dalam sebuah ekosistem itu ada individu, ada populasi, ada komunitas, ada ekosistem, bioma sampai biosfer ya. Jadi ini yang mau kita bahas dulu. Yang pertama itu adalah individu. Individu berasal dari bahasa Latin in, tidak, divid itu artinya bagi. Jadi individuum ya, tidak dapat dibagi. Jadi dikatakan itu adalah makhluk hidup tunggal ya, misalnya seekor semut, seorang manusia, seekor gajah. Nah, itu seluruh kehidupannya itu berlangsung di tubuhnya sendiri gitu. Jadi tidak dengan yang lain gitu. Jadi itu memang sebagai individu. Nah, individu itu kalau hanya dia tunggal, tapi kalau dia lebih dari satu, nah kalau dia lebih dari satu, itu akan membentuk yang namanya populasi. Jadi populasi itu adalah makhluk hidup yang sejenis ya. Misalnya sekumpulan populasi manusia, populasi gajah, populasi semut, ya, populasi pohon mangga, dan yang lain-lainnya. Jadi dikatakan dia sebagai populasi jika dia menempati daerah yang sama dan dalam waktu yang sama. Jadi ada syarat-syaratnya dikatakan sebagai populasi. Nah, populasi-populasi yang banyak jenisnya itu nanti akan membentuk yang namanya komunitas. Misalnya di sawah ya, ada populasi ikan, ada populasi padi, ada populasi sapi, ada populasi katak. Nah, itu akan membentuk yang namanya komunitas. Nah, komunitas sawah, komunitas pantai, ya, komunitas gurun dan yang lain-lainnya. Nah, di komunitas ini tidak hanya bisa komponen biotik saja ya. Nah, jadi diperlukan yang namanya komponen abiotik supaya terjadi interaksi. Nah, itu dia. Jadi komunitas dengan lingkungan abiotiknya akan membentuk yang namanya ekosistem. Jadi ekosistem itu bisa dikatakan sebagai hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada ekosistem dari pantai, ekosistem sawah. Jadi ada interaksi di situ ya, tumbuhan berinteraksi dengan cahaya matahari, dengan air ya, sehingga nanti terjadi proses fotosintesis menghasilkan oksigen dan karbohidrat.
Oksigen dan karbohidrat ini digunakan oleh manusia, hewan, dan makhluk hidup lain yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi disitulah terjadinya interaksi tadi di dalam ekosistem. Nah, ekosistem ini ada lagi yang lebih luas, nanti akan membentuk yang namanya bioma. Ya, misalnya itu ada bioma gurun ya. Di gurun itu ada beberapa jenis makhluk hidup seperti misalnya tumbuhan itu kaktus, kemudian ada tikus gurun ya. Jadi dia akan membentuk bioma. Beberapa ekosistem itu akan membentuk yang namanya bioma. Nah, yang terakhir itu adalah biosfer ya. Jadi tempat makhluk hidup itu bisa melangsungkan kehidupannya, lapisan bagian bumi yang bisa kita hidupi itu adalah namanya biosfer. Jadi seluruh ekosistem bioma yang ada di permukaan bumi itu hidup di lapisan yang namanya biosfer. Jadi itulah satuan-satuan dalam ekosistem. Sekarang kita mau beralih ke komponen-komponen ekosistem ya. Jadi ini dalam satuan ekosistem juga terdapat komponen-komponen ekosistem yang sudah kita sebutkan tadi ya. Nah, komponen itu secara garis besar tuh ada dua ya, ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Kalau dia komponen biotik itu adalah komponen ya berhubungan dengan makhluk hidup ya, tumbuhan, hewan, ya manusia dan mikroorganisme. Nah, komponen biotik ini kita bagi lagi ada 3 ya. Ada yang namanya produsen, kemudian konsumen, dan namanya decomposer atau pengurai. Ya, yang pertama produsen. Produsen itu adalah penghasil ya. Siapa yang berperan sebagai produsen? Produsen itu adalah tumbuhan hijau yang bisa membuat makanan sendiri, maka dia disebut sebagai autotrom. Auto artinya sendiri. Jadi makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Ya, itu adalah tumbuhan ya. Kenapa tumbuhan? Karena dia bisa menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Kemudian yang kedua adalah konsumen. Nah, konsumen itu ada dibagi-bagi lagi ya. Konsumen itu adalah pemakai atau pengguna. Ada konsumen namanya disebut konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, sampai yang terakhir itu adalah konsumen puncak ya. Nah, konsumen itu kalau di konsumen 1 bisa disebut sebagai herbivora ya. Herbivora itu adalah pemakan tumbuhan. Jadi produsen itu adalah tumbuhan, maka konsumen satunya disebut sebagai herbivora ya. Nah, herbivora itu akan dimakan oleh konsumen 2. Konsumen 2 itu bisa disebut sebagai karnivora atau pemakan daging ya, pemakan daging. Kemudian ada konsumen ketiga bisa disebut sebagai omnivora atau pemakan segalanya ya. Jadi bisa memakan jenis dari tumbuhan dan juga bisa memakan jenis dari daging ya, hewan gitu ya. Itu namanya dia karnivora, memakan segalanya. Nah, kemudian ada yang namanya decomposer ya, decomposer atau dia pengurai. Nah, decomposer ini berfungsi untuk menguraikan sisa makhluk hidup yang sudah mati. Jadi decomposer ini sangat penting karena decomposer ini nanti menguraikan sisa makanan atau sisa sampah dari hewan, tumbuhan yang sudah mati membusuk, nanti akan dirubah menjadi senyawa anorganik. Nah, senyawa anorganik inilah yang diperlukan oleh tumbuhan nanti untuk bisa menghasilkan makanan kembali. Jadi ini dia kehidupannya itu bersiklus ya. Jadi kalau tidak ada decomposer maka bayangkan ya akan terjadi, maka akan bau bangkai di mana-mana. Jadi itu komponen-komponen dari biotik. Nah, yang selanjutnya adalah komponen abiotik. Komponen abiotik ini juga sangat penting ya. Nah, seperti cahaya matahari itu adalah sumber energi yang paling utama, air ya, kemudian kelembapan, suhu udara ya, garam-garam mineral, salinitas ya atau kadar garam itu diperlukan oleh komponen biotik. Nah, tumbuhan memerlukan cahaya matahari agar dia bisa fotosintesis. Hewan membutuhkan air, manusia juga membutuhkan air. Jadi semua saling keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, disitulah kita penting artinya mempelajari makhluk hidup dan lingkungan supaya kita tahu mana yang saling berinteraksi. Ada yang memang sifatnya menguntungkan, ada juga yang sifatnya itu merugikan ya. Tapi tinggal kita seperti kita manusia ini
untuk mengelola lingkungan kita, ya, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita, bisa memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai satuan ekosistem dan komponen dalam ekosistem. Nah, nanti kita akan bahas interaksi dalam ekosistem di video selanjutnya. Nah, semoga bermanfaat. Silahkan diulang-ulang, dibaca bukunya, dan kamu bisa melihat video-video tentang pembelajaran ekosistem. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.